Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ke-14 ya rekan-rekan mahasiswa. Kali ini nggak terasa kita sudah di penghujung mata kuliah statistika bisnis. Jadi pada sesi kali ini kita akan ngebahas analisis korelasi dan regresi. Materi kuliah hari ini adalah analisis korelasi. Di dalamnya ada koefisien korelasi, ada hubungan antar variabel, koefisien korelasi by Pearson, dan terakhir ilustrasi contoh analisis korelasi. Yang kedua analisis regresi linear. Di dalamnya ada tujuan analisis regresi linear. Yang bagian terakhir ilustrasi pengantar uji regresi dengan SPSS. Oke, buku acuannya ada Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, dan Yusi S. Umiati. Nah, kita masuk ke analisis korelasi dan analisis regresi. Saya buat versus, jadi kita pengen tahu nih, pengen lebih dalam mengetahui bahwa ada perbedaan nih antara analisis korelasi dan analisis regresi yang selama ini masih banyak gitu ya, masih banyak mahasiswa masih belum detail memahami ini. Bahkan beberapa mahasiswa juga masih kadang-kadang masih keliru antara ngebedain regresi dan korelasi. Kadang-kadang bilangnya regresi itu adalah hubungan antar dua variabel, padahal itu adalah analisis korelasi. Nah, untuk lebih detailnya kita masuk nih pembahasan analisis korelasi versus analisis regresi. Nah, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi analisis korelasi ini untuk mengetahui nih hubungannya. Nah, contohnya hubungan antara tekanan darah dan usia. Terus yang kedua hubungan antara suhu rata-rata dan ketinggian wilayah. Nah, tekanan darah ini X-nya, terus usia ini Y-nya ya. Jadi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, berbeda dengan analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut, pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau tadi kita ngebahas korelasi itu hubungan antara variabel X dan Y, apakah ada hubungannya X dan Y? Nah, di analisis regresi ini kita mempertajam lagi, itu memprediksi atau memperkirakan gitu ya, seberapa jauh pengaruh yang ada. Jadi mengapa analisis regresi ini dilakukan setelah kita melakukan analisis korelasi. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tadi korelasinya, analisis korelasi. Hubungan antar variabel. Ada beberapa hubungan antar variabel yang harus dipahami. Yang pertama, korelasi positif atau analisis korelasi positif. Yang kedua, analisis korelasi negatif. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Nah, kita masuk ke korelasi positif ya. Nah, apa sih itu analisis korelasi positif? Analisis korelasi positif ini hubungan antar variabel ditunjukkan apabila terjadi kenaikan nilai pada variabel X, maka akan diikuti oleh variabel Y-nya. Jadi ketika X naik, maka Y juga naik gitu. Itu adalah korelasi positif, sama-sama ke atas gitu. Kalau mahasiswa bilang ke atas dua-duanya gitu ya. X naik, Y juga naik gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih, semakin naik berat badan atau variabel X, maka tinggi badan pun akan bertambah, variabel Y juga naik. Nah, saya mengambil contoh pakai diagram pencar ya, atau biasa disebut scatter plot. Ini biasa lebih detail lagi kalau sudah masuk ke aplikasi statistik ya. Nah, kita melihat kenaikannya dari sini naik, ini juga naik dan lain-lainnya. Nah, ini walaupun agak berpencar ya, tapi ini mengarah ke positif ya, korelasi positif. Kita garis lurus ini ya. Nah, ini yang dimaksud korelasi positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke korelasi negatif. Nah, korelasi negatif ini hubungan antar variabel yang ditunjukkan jika nilai variabel X meningkat. Nah, nilai variabel Y-nya justru mengalami penurunan. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau tadi korelasi positif dua-duanya naik, nah kalau korelasi negatif
yang X-nya naik, yang Y-nya turun. Nah, contohnya ketika harga produk itu tinggi atau variabel X-nya itu naik gitu ya, maka kemungkinan permintaan barang itu turun atau variabelnya turun. Kita ngelihat di sini ya. Jadi ini 5.000 gitu ya. 5.100 atau 5.050 lah lebih di sini ya. Nah, produk yang terjual itu 990. Nah, ketika harga naik jadi 5.300 atau 5.210 lah kalau lebih ini. Harus 5.250 lah ya. 250. Nah, produk yang terjual malah turun 980. Begitupun seterusnya. Nah, ini menunjukkan garis lurus ke bawah dan tidak berpencar jauh ya. Jadi ini adalah korelasi negatif seperti ini. Nah, contoh kedua, semakin rajin belajar variabel X-nya, kemungkinan semakin sedikit kesalahan saat ujian itu turun gitu ya. Seperti itu. Jadi X naik, Y turun. Itu untuk korelasi negatif. Nah, yang terakhir itu tidak berkorelasi. Apa itu tidak berkorelasi? Hubungan antar variabel yang ditunjukkan jika korelasi keduanya, yaitu variabel X dan Y, tidak menunjukkan adanya hubungan linear, biasanya berpencar ya. Kalau tadi ada, nanti kita akan bahas lebih detailnya setelah slide-slide ini ya. Kenapa itu tidak berkorelasi? Nah, contohnya variabel X panjangnya rambut gitu ya, dengan variabelnya tinggi badan. Nah, ini kalau beberapa penelitian itu agak sulit dihitung ya, tidak bisa dihitung hubungannya, tidak ada hubungan. Dan beberapa penelitian yang lain, variabel-variabel yang lain yang itu tidak ada korelasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke alatnya itu ya, biasa disebut koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi itu adalah ukuran yang dapat mencirikan atau mengetahui keeratan hubungan antar dua variabel. Jadi alat koefisien korelasi ini untuk menghitung tadi, untuk mencirikan, untuk mengetahui gitu keeratan hubungan antar dua variabelnya yang kita tadi sempat sebutkan ya di slide sebelumnya. Nah, koefisien korelasi biasa disebut dibaca rho, atau kalau dalam tulisannya ya P kecil gini ya. Nah, nilainya mulai dari -1 sampai dengan 1, positif 1 ya. Nah, tanda menunjukkan arah hubungan. Jadi ada korelasi negatif, ada korelasi positif. Nah, yang ketiga, semakin mendekati angka nilainya menunjukkan kekuatan hubungan. Nah, misalnya mendekat ke 1 itu hubungan korelasi positif. Nah, ketika mendekati -1 itu semakin kuat, maka itu masuk ke korelasi negatif gitu. Nah, ketika tuh nilainya mendekati 0 gitu ya. Nah, itu yang berpencar, tidak ada korelasi nanti. Itu yang tadi kita sempat bahas yang terakhir ya, tidak berkorelasi. Itu mendekati 0, sangat berpencar dan tidak menunjukkan bentuk yang kalau di garis lurus itu tidak kelihatan gitu ya. Nah, koefisien korelasi data sampel dinotasikan dalam bentuk R kecil. Ini ya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Nah, koefisien korelasi itu by Pearson ya. Ini rumusnya oleh Pearson. Teman rekan-rekan mahasiswa bisa cari sumber-sumber lainnya juga. Ini paling umum digunakan oleh mahasiswa untuk penelitian ya. Nah, jika ada dua variabel X dan Y, korelasi antara keduanya dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus utamanya adalah ini. R kecil X, variabel X dan variabel Y sama dengan simpangan X kali Y per S variabel X kali S variabel simpangan variabel Y. Ini rumus utamanya. Nah, ini adalah rumus mencari simpangan-simpangan yang kita nyari simpangan X-nya dulu, terus selanjutnya simpangan Y-nya, terus kemudian kita nyari simpangan X, Y-nya. Nah, untuk mempermudah ini saya coba pakai membuat tabel ya, tabel-tabel. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti kalau saya buatkan tugas bisa juga mencontoh tahap-tahapannya. Ini kalau untuk manualnya ya, bukan pakai aplikasi statistik. Nah, koefisien korelasi positif, negatif dan lemah. Ini gambarnya ketika di aplikasi statistik
dalam bentuk tadi diagram pencar atau nah ini untuk korelasi negatif ke bawah ya, R kecilnya sama dengan -1, mendekati -1 atau sama dengan -1. Nah korelasi positif R nya sama dengan 1 atau mendekati 1, garis dengan kemiringan positif ke atas, negatif ke bawah. Nah ini yang berpencar-pencar ini nggak ada polanya, ini yang mendekati 0, itu yang bisa dibuat tidak ada korelasi yang tadi kita jelaskan ya. Nah nilai yang mendekati 0 menunjukkan sedikit hubungan antar variabel. Nah R menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan linear antar dua variabel. Nah ini biasanya menggunakan variabel berskala rasio atau interval untuk pakai tools Pearson ini ya. Nah kita masuk ke ilustrasi contohnya ya. Jadi saya ngambil contoh tinggi badan dan berat badan 165 49. Ini misalnya 165 di sini ya. Terus berat badannya 49. Terus 59. Terus di sini 58 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kita akan masukkan ke tabel satu persatu ya. Nah, ilustrasi contoh analisis korelasi kita buat ini, maaf tabelnya agak berantakan. Nah ini X tadi yang diketahui ya, X nya, variabel X nya rata-ratanya 165,1, terus Y nya, variabel Y nya itu rata-ratanya 56,7. Terus kita masuk mencari tahu X min X bar nya, ini masing-masing jumlahnya dan jumlahnya juga. Terus kita mencari tahu X min X bar nya, ini adalah jumlahnya 496,9. Terus kita ingin mencari tahu Y min Y bar gitu ya, pangkat 2, ini jumlahnya. Terus ini maksudnya adalah ini dikali ini sama dengan 0,77 dan selanjutnya jumlahnya 426,3. Nah kita masuk satu persatu ya. Kita mencari tahu dulu S variabel simpangan variabel X dan Y gitu ya. Nah, kita masukin rumusnya, terus X min X bar, Y min Y bar. Ini hasilnya adalah 426,3 ini ya, masuk dari tabel ini ya. Di rekan-rekan mahasiswa untuk mempermudah memperhitungnya, kita buat tabel seperti ini aja ketika ada tugas. Terus kita masuk ke simpangan X. Nah, kita cari tahu akar sigma X min X bar pangkat 2. Nah, 496 ini dari yang nomor 5 ini ya, tabel nomor 5. Tinggal dimasukkan 496,9, terus N nya total ininya ya 10 dikurang 1 sama dengan 7,4304. Kita udah dapat simpangan X nya ya. Terus selanjutnya simpangan Y, sigma Y min Y bar kuadrat per N minus 1,548 dari mana? Dari sini ya. Nah, ketemu kan. Nah, terus per 10 minus 1 sama dengan 7,804. Maka kita masuk ke rumus utamanya. 47,25 dari S variabel XY dibagi 7,4304 dari simpangan X, simpangan variabel X nya, terus 7,804 dari simpangan variabel Y nya. Maka R atau nilai keeratannya ya, korelasinya antar dua variabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengetahui analisis korelasi ya, kearatan antara variabel X dan Y. Kita sebelum masuk ke selanjutnya analisis regresi linear, kita akan masuk ke video selanjutnya ya.
Jadi video yang pertama ini kita ngebahas analisis korelasi. Nah, video kedua nanti atau video B akan ngebahas analisis regresi linear. Sekian, kita akan lanjut ke video bagian B ya.